Bahkan dalam hubungan sosial pun mesti dimulai ada pembukanya. Kan? Nggak mungkin kita orang tidak kenal tiba-tiba ngajak ayo kita pergi ke sana. Kan biasanya kan kenalan dulu, salam dulu, namanya siapa, perkenalkan nama saya ini dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan atau fenomena tamhid. Ya. Tamhid itu ternyata memang secara alamiah ataupun secara ilmiah itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga di tadarus atau di tadarus ini. Tadarus identik dengan pertanyaan-pertanyaan, identik dengan interaksi. Untuk memulai interaksi lebih dalam, kita mulai dengan interaksi lebih ringan dulu, interaksi secara umum dulu. Ya, jadi itulah tamhid ya, tamhid secara umum. Nah, dalam tadarus bagaimana kita memulai tamhid? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita lakukan dengan pertanyaan yang jelas. Yang pertama, nah, bukan dengan pertanyaan. Pertanyaan apapun itu, secara umum seperti itu. Nah, kemudian tentunya yang mudah dipahami. Nah, pertanyaan jangan yang sulit-sulit, yang mudah dipahami. Atau bahkan yang sudah pasti diketahui jawabannya, paling tidak. Nah, dan tidak berpanjang lebar. Nah, kalau berpanjang lebar biasanya itu tamhidnya bukan pertanyaan, tapi pernyataan, gitu kan. Nah, ngomong ini dan itu baru masuk ke materi, kan. Nah, itu kurang lebih secara umum kaidah tamhid ya. Nah, objeknya apa? Ya, jelas tentang surat atau ayat lah yang berkaitan tentang itu. Pertanyaan jadi dikaitkan tentang itu. Nah, ini kita secara teori dulu ya. Nah, jenisnya seperti apa? Ada yang sifatnya sederhana, sifatnya umum, ada yang sifatnya ilmiah. Nah, yang sifatnya ilmiah dulu. Misal, surat Al-Fatihah diturunkan di mana? Silakan jawab. Surat Al-Fatihah diturunkan di mana? Di Di Mekah kota, atau di Madinah? Di Mekah. di kota Nah, Mekah kata Mekah. Atau pertanyaan lain. berapa Sebutkan ayat? asbabun nuzul dari surat Ad-Duha. Misal, kenapa diturunkannya atau turun ayat-ayat di surat Ad-Duha? Nah, Asbabun nuzulnya kalau tidak salah Ustaz, ketika eh, Rasul beberapa bulan tidak turun wahyu kepada beliau sehingga Rasul mendapatkan pengejekan dari orang-orang kafir Quraisy bahwa Tuhannya meninggalkannya. Taib. Tepatnya bukan berapa bulan ya. Hah? Ngeri. 3 hari atau 3 malam. Sekitar hitungan itulah. Kurang lebih. Nah, jadi seperti itu. Itu yang sifatnya ilmiah. Gitu kan. Ilmiah. Kalau yang sederhana ya apa? Misalkan adik-adik hafal nggak surat Al-Fatihah? Gitu kan. Hafal misalkan. Surat apa yang dibaca setiap sholat? Ya, misal itu. Itu yang sifatnya sederhana. Tunggu. Apa saja selain itu. Nah, tentunya disesuaikan dengan jamaahnya ya. Bisa mungkin sekali kita tamhidnya yang bersifat ilmiah seperti tadi, itu kan. Informasi-informasi keterangan-keterangan yang sifatnya ilmiah ataupun yang sesederhana mungkin, gitu kan. Yang sesederhana mungkin. Ya. Tamam ilahuna lijud soal. Apa ada pertanyaan sampai sini? Itu perkara tamhid ya. Pembuka, pengantar, gitu kan. Oke. Nah, seperti tadi, tamhid sederhana. Surat pertama dalam Al-Quran adalah apa? Misalkan. Jawabannya apa? Surat pertama dalam Al-Quran.
Surah Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, berarti kan yang lagi belajar mikir, oh berarti kayaknya kita kita oh Akan mau belajar masuk surat Al-Fatihah, Al-Fatihah. mau membahas tentang Al-Fatihah gitu. Yang paling sederhana seperti itu. Ataupun kita mau bahas Al-Fatihah ayat 1 misalkan. Silakan bacakan surat Al-Fatihah ayat 1 misal. Nah, siapa yang bisa membacakan surat atau apa ayat 1 dan surat Al-Fatihah misal. Itu juga termasuk dalam kategori tamhid. Nah, intinya tamhid insya Allah mudah dipahami ya, sangat sederhana, sangat simpel. Intinya dimulai dengan pertanyaan. Nah, itu lebih lebih simpel, insya Allah lebih mengena, dan itu ternyata indikasi-indikasinya juga banyak eh, terdapat di ayat-ayat Al-Quran. Hmm. Banyak terdapat di ayat-ayat Al-Quran. Seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau berupa doa. Banyak sekali doa-doa di ayat Al-Quran, terutama doa-doa Nabi Ibrahim. Nah, banyak sekali. Artinya ada sebuah interaksi. Entah doa, entah panggilan, entah perintah, entah pertanyaan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ternyata kaidahnya kalau ditelisik ya seperti itu ternyata memang tamhid itu cukup penting ya dalam memulai interaksi, dalam menyampaikan materi dakwah, dalam mengajarkan pelajaran gitu. Nah, itulah tamhid. Sekarang saya ingin praktek ya. Bisa dipahami ya tamhid ya, kira-kira tamhid mudah ya insyaallah. Masing-masing saya minta tolong buatkan satu pertanyaan berupa tamhid sebagai tamhid tentang surat At-Tin. Surat At-Tin. Ini secara umum dulu ya. Artinya materi kita akan membahas surat At-Tin secara umum, belum ke ayat-ayatnya. Sekarang surat At-Tin dulu. Hmm. Masing-masing kasih waktu 5 menit lah untuk berpikir ya. Tamhid surat Atin. Silakan lihat surat Atinnya. Silakan baca surat Atinnya. Silakan lihat, perhatikan. Nah, 5 menit masing-masing menyiapkan tamhidnya. Berupa soal ya. Minimal satu soal. Baik. Dimulai dari sekarang ya. Surat Atin. Ingat. 10.40 maksimal ya. Saya kembali lagi. Bentar.
Silakan Ustazah sekalian, mungkin kalau mau diketik dulu juga boleh di chat contoh-contoh tamhid, pertanyaan, mau bikin pertanyaan. Baik. Bismillah. Kalau sudah semua kayaknya, Ustazah Mega ada, mohon dibantu untuk menyisir apa namanya menyebutkan gitu satu-satu dari yang hadir di sini. Surat At-Tin ya. Hmm. Ya, ini sudah ada yang di chat dari Ustazah Dian. Kalau di Tamhid chat atau disebutkan langsung lebih bagus. dari Eh, Ustazah Dian. Apa salah satu surah di juz 30 yang berkaitan dengan nama buah untuk versi ke anak-anak? Dari Ustazah Dian. berkaitan dengan nama buah atau salah satu surat yang namanya dari nama buah-buahan gitu ya. Mm-mm. Oke, Nah, Ustaz. Insyaallah tamam. mumtaz Ustazah Dian. Ya. Lanjut, di sini coba Ustazah Antin sudah dapat tamhidnya? Ustazah, belum Ustazah, tadi saya ke belakang sebentar Ustazah. Oh ya, nah Ustazah, nggak apa-apa. Oke, eh ini ada di chat. Di mana buah tin dan zaitun biasanya tumbuh? Tuh, Ustaz. Di Dari mana Ustazah tuh? Hani. Di mana kira-kira? Tamhidnya. Yang pasti nggak di Indonesia, tapi Palestina. Di Palestina, di Syam ya. Syam itu subur ya. Tin, zaitun memang subur terkenal dari sana. Nah, Barakallahu fiik. Ustazah Nisa, Nah, silakan. tamhidnya. Kenapa manusia dikatakan sebaik-baik bentuk? Kenapa manusia dikatakan sebagai apa Sebaik-baik sih? bentuk Sebaik-baik bentuk. penciptaan. Kenapa? Jawabannya Nah, iya, karena manusia Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani. Manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk karena memang dia diberikan kelebihan dengan dengan makhluk-makhluk yang lain, Ustadz. Tapi Contoh, barakallahu fiik. saja. Contohnya apa? Contoh manusia diberi dia tidak punya sirip tapi dia bisa berenang. Dia tidak punya sayap tapi bisa kemudian menerbangkan pesawat terbang. Tidak punya Mas- badannya kecil bisa menaiki gunung yang cukup tinggi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Eh, ini bisa masuk. Cuman mungkin lebih fokus ke ayat tertentu ya ini. Dan juga ini bisa berupa pertanyaan yang kaitan dengan tadabur sih terkadang. Tadabur ya. Ataupun bahkan tafsir. Eh, Kenapa? Karena di sana ada jawaban berupa penjelasan ilmiah Oh dari gitu, Ustaz. para mufasir seperti itu gitu kan. Nah, tidak. Kalau boleh saya mencoba lagi, Ustaz. Berarti Boleh, contoh boleh, gini boleh. aja. Di mana Bukit Tur berada gitu. Nah, Itu misal simpelnya. seperti itu. Oh. Yang simpel misalkan surat Atin, kita ingin masuk surat Atin ya. Misal eh, surat sebutkan surat nomor sekian gitu misal. Surat Atin nomor berapa sih? Nomor 85, 80 eh 95. 95 ya. Nah, misal seperti itu. Itu kan yang sederhana ya. Atau yang lainnya silakan ditunggu. Surat At-Tin. Ini ada lagi nih Ustadz di kolom chat. Kenapa Mhm. Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun? Dari Ustaz Jamila. Jawabannya nggak tahu, Sejamila. Paling nggak ini
yang penting pertanyaan, pasti pertanyaan. Yang kedua yang Mm-mm. jawabannya gampang. Yang Berapa jawabannya jumlah kira-kira ayat surat At-Tin? kira-kira mudah di ini. Tapi itu termasuk ilmiah, oke. Termasuk masuk dalam tamhid ilmiah. Nah, kalau ke Jawabannya peserta nanti yang awam, hindari yang terlalu ilmiah gitulah kalau bisa. Gitu. jawabannya nanti dari Ustadz Agus. Ya, itu. Bukan tamhid itu namanya, Bu. Nah, tahmid yang terlalu ilmiah ini buat para mahasiswa ini, Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Nah, Ya, ini ada lagi dari Ustazah Ivana. Berapa kali Allah bersumpah pada surat At-Tin? nah, misalkan seperti itu kan umum berapa kali tuh kan? Kan bisa dilihat tuh di ayatnya, misalkan. Insyaallah Ustazah Mengapa Ivana. Allah bersumpah atas keamanan kota Kota Mekah. Mekah? Nah, ini bisa masuk secara khusus untuk ayatnya ya, gitu kan. Ada berapa ayat di surat Atin? Nah, itu tamhid. Tanbih umum ya tentang surat Atin, misalkan. Siapa yang Gimana hafal surat diturunkan? At-Tin gitu. Siapa yang Siapa yang hafal hafal surat surat Atin Yasin? atau sebelum surat Atin surat apa itu? Al-Insyirah. Aduha. Nah, Aduha. setelah Al-Insyirah surat apa? Misalkan gitu. Mm-mm. Nah, itu hal-hal Kalau banyak sebenarnya kan. Nah, mengarah ke sana. makhluk paling, Ustadz, bisakah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan adalah Makhluk Nah, yang itu Allah bisa, ciptakan paling sempurna. bisa. Tapi lebih masuk lagi itu masuk ke materi ayatnya nanti. Ayat kita akan bahas ayat yang itu. Itu baik. kan seperti itu. Nah, ada lagi yang lain terkait surat At-Tin. Atau kalau mau ilmiah yang sederhana kan At-Tin diturunkan di mana? Kan gitu. Di mana turunnya surat At-Tin? Nah, ini tadi di mana turunnya surat At-Tin? Di Mekah apa Madinah? Nama lain surat Buka Atin, kayaknya. Ustaz. Di Mekah ya. Di juz amma, di surat-surat pendek itu bisa dibilang rata-rata atau hampir semua itu Mekah ya, Makkiyah. Nah, Apa tadi Bu Entin? Apa nama lain surat Atin? apa? Mulai Sebelum surat ini At-Tin. Watini. Watini, Watini. iya. Ini itu ilmiah ya, bisa dibilang ilmiah. Tapi yang simpel yang sederhana. Oke. Jadi ibu-ibu udah berpikir keras. Sangat keras. Sangat ya, ternyata memang tidak gampang ya untuk membuat seperti pertanyaan gitu kan. Memang tidak mudah. Butuh pembiasaan sekali lagi. Begitu juga dengan nanti keahlian yang lainnya seperti tadabur, tazkiyah, butuh pembiasaan saja. Kita dibiasakan untuk apa namanya membuat tamhid, gimana cara membuat tamhid gitu kan. Nah, gimana caranya memancing untuk tadabur nantinya, gimana caranya untuk melihat membaca cara baca tafsir gitu supaya lebih efisien, lebih tepat sasaran dan lebih praktis, lebih simpel gitu kan. Tafsir itu kan panjang banyak. Nah, bagaimana kita supaya intinya lebih langsung dapat gitu. Materi utama atau pembahasan intinya supaya kita sebagai guru bisa kita deteksi dan langsung kita mudah untuk menyampaikannya dengan bahasa kita ke peserta misalnya. Nah, Ustadz, iya. berarti tamhid ini tergantung ya Ustadz. Misalnya kita mau apa dulu nih, misalnya mengenalkan surat atau Iya. mengenalkan detail ayat gitu ya Ustadz ya. Bisa seperti itu ya maksudnya ya. Iya, benar. Hmm. Intinya tamhid itu pertama itu sifatnya berupa pertanyaan, itu lebih bagusnya pertanyaan ya. Pertanyaan tuh macam-macam maksudnya. Bisa ada kalau di Al-Qur'an kan ada doa, artinya kan ada interaksi. Ada perintah atau pertanyaan yang butuh jawaban atau pertanyaan yang memang pada dasarnya tidak membutuhkan jawaban atau jawabannya sudah ya semua tahu, sudah pasti tahu gitu kan. Nah, atau pertanyaan yang sifatnya tujuannya untuk supaya kita ingat saja, supaya kita ngeh gitu, lebih ngeh, lebih fokus lagi. Nah, itu di ayat Al-Qur'an kan banyak uslub-uslub pertanyaan. Nah, itu ternyata di awal uslub-uslub seperti itu artinya sebagai tamhid. Nah, jadi kita Ustadz,
Maaf Ya, mau nanya tafadhol. gini maksudnya pertanyaannya itu berarti sekitar awal-awalnya aja ya, bukan langsung yang ke intinya ya kalau tamhid itu ya Ustadz. Bukan, benar Oh sekali. iya. Bukan. Jadi Oke. sesuatu yang mengarah ke materi yang akan kita pelajari, materi yang kita Hmm, ajarkan. Kalau Kayak seperti awal-awalnya doang ya. Ya. ya, nah, sekali lagi ini dalam konteks kita menerapkan metode tadarus di lingkungan kelas atau lingkungan halakoh atau belajar. Nah, kalau seandainya sudah kita tadarus secara natural atau secara memang udah lebih menguasai atau lebih biasa dan lain sebagainya itu tidak mesti dengan tamhid pun tidak masalah gitu. Begitu juga para sahabat kan seperti itu. Nah, intinya kan di bagaimana kita tadabur dan tazkiyah selesai. Nah, gitu. Ataupun ketika mendengar ayat, membaca ayat, apa nih tazkiyahnya langsung seperti itu pun tidak masalah. Itu juga masuk kategori tujuan atau tujuan dari tadabur atau tadarus itu sendiri. Tapi kita di sini ingin menerapkan tahapan-tahapan yang memang sesuai dan memudahkan dan tujuannya agar memastikan si peserta itu paham gitu kan. Paham dan tidak membebani gitu kan secara materi gitu kan. Jadi makanya adalah tahapan yang berupa tamhid dan seterusnya. Baik, sekarang kita coba sekali lagi. Surat Ad-Duha yang bunyinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita ingin membahas itu. Silakan buat tamhidnya. Nah, bisa baca dulu nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu artinya apa? Ma wadda'aka tidak akan meninggalkanmu. Rabbuka Tuhanmu. Wa ma qala dan tidak juga menelantarkanmu. Nah, itulah terjemahannya. Nah, silakan buat tamhid di ayat ini. Ayo silakan. Mungkin ada yang udah dapat tamhidnya, bisa langsung. Bu Mila, apakah Allah meninggalkan Muhammad? Jawabannya apa, Bu Mila? Apa? Jawabannya tidak. Tidak. Ini apa? Saja. Hani, Ad-Duha ayat 3 apaan? Enggak, cuma kasih tauin aja. Dijadwalin. Kirain itu jadi tamhid gitu. Apa bunyi ayat? Nah, gitu ya. Bunyi Nah, apa bunyi ayat? Ad-Duha Ad-Duha ayat ayat 3. 3. Siapakah yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah? Siapa yang hafal surat Ad-Duha ayat 3? Saya Bu Guru. Siapakah yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah? Jawabannya apa, Mbak Ivana? Siapakah yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah? Setelah pesan-pesan berikut ini kalau jawabannya. Ini kayaknya masuknya ketika nanti udah dijelaskan ya. Lagi, Tamhid. Gurunya udah pada Bagaimana pinter-pinter supaya Ustazah. Iya, Pak, ini soalnya sama guru-guru sih ya belajarnya ya. Bagaimana Langsung ke supaya tafsir Allah ini. Gimana? Bagaimana supaya Allah sayang sama kita gitu. Masya Allah, siapa yang mau disayang sama Allah? Kayak gitu ya. Masya Allah. Lanjut. Apalagi yang belum? Bu Mardiana belum? Saja Mega. Udah tadi. Oh, udah ya. Tadi saya. Siapa yang bisa menenangkan kita kalau sedang sedih? Siapa? Ayo. Galau itu. Tergantung siapa yang bisa bikin galaunya gitu ya. Sajadian udah ya? Belum. Saja Mega. Mana nih? Ustaz Agus udah nih, udah pada tamhid nih.
Mana ya? Ini ada lagi apa? Udah, siapa yang bisa menenangkan kalau kita sedih? Oh ini Lanjut. Ustazah mungkin Nah, ya apa tadi asbabun nuzul dari surah Ad-Duha itu kayaknya ada kaitannya dengan ayat 3 kali ya. betul. Emang kan jawabannya memang itu intinya. Iya, maksudnya siapa yang tahu asbabun nuzul dari surah Ad-Duha? Aku belum tahu, ceritain dong. Nah, ini mah kok susah banget masa suruh nyari asbabun nuzul. Iya, ada kaitannya Apa kan udah jawabannya pernah. Ibu? Kan sebelumnya udah pernah ya ceritanya kan waktu kita masuk surat Ad-Duha kan udah ya dia ceritain asbabun nuzulnya. Apakah Allah membenci hambanya? Masya Allah, betul, Mumtaz. Jawabannya apa, Ustaz Jadian? Tidak, Ustazah. Masya Allah. Kalau gitu siapa deh yang paling mencintaimu? Masya Allah. Keren, keren. Tuh. Ini lama-lama jadi ini ya, tafsir cinta ya Ustazah ya. Iya. Woi. Kata gitu. Iya kan? Iya, karena isinya tentang Ayat-ayat kasih sayang cinta. ya. Ayat-ayat cinta ini kayaknya. Benar. Ini ya baru ada cinta yang benar. Pernahkah kamu merasa seolah Allah menjauh darimu ketika doa-doamu belum dikabulkan? Apa jawabannya, Mega? Asik. Mega jawabannya. Enggak. Ya, Masa enggak. sih? Yakin nih. Pernah apa enggak Iya nih? dong. Harusnya jawabannya pernah kayak gitu. Nanti baru kita jawab di begitu Oh tafsirnya. Oh ya. iya, ternyata Allah nggak pernah ninggalin kita. Drama banget ya. Karena udah pada belajar. Iya, ini tentang kasih sayang ya, Insya Allah. Mana Ustadz Agus? Ustadz Agus lanjut. Siapa yang tidak Oh iya, pernah mengecewakan kita? Oh, Anda ini udah dari pada tadi semua nih ngomong Ustadz Agus ternyata nih, udah panjang nih. diingat. Siapa yang tidak pernah mengecewakan kita? Siapa? Apakah Allah pernah mengecewakan kita? Atau siapa yang tidak pernah mengecewakan? Allah Ustaz, Allah tidak pernah Apakah mengecewakan kita hambanya. pernah dikecewakan oleh orang lain? Nah, gitu. Pernah ditinggalkan oleh orang lain? Pernah. Pernah. Ustaz. Kenceng banget sih pada pernahnya nih. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan tamhid yang nanti ada kaitannya dengan ayat, ya kan? Dan ayat tadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kan gitu. Nah, insya Allah mafhum ya untuk tamhid ya, keahlian tamhid. Kalau untuk tilawah insya Allah gampang, simpel. Tilawah itu pertama kita untuk mendapatkan keberkahannya, gitu, keberkahan atau pahala dari tilawah itu sendiri. Kedua untuk menambah kekhusyuan kita, gitu kan. Nah, itu untuk tilawah. Dan prosesnya tilawah itu teknisnya itu lebih simpel, lebih sederhana, bisa dibacakan atau membacakan, gitu kan, atau dibacakan satu-satu atau bersama-sama, gitu kan. Sebagaimana Nabi dulu pernah minta dibacakan, kadang juga membacakan, kan gitu kan. Intinya sederhana kalau tilawah, tapi itu harus dilakukan, gitu kan. Nah, itu harus dilakukan. Tilawah itu artinya entah kita mendengar ataupun mendengarkan atau membaca bareng-bareng. Nah, dalam bertadarus itu harus ada tilawah. Itu nasnya jelas, itu nasnya, teksnya jelas itu. Kan. Selain memang sudah menjadi perintahnya atau teksnya jelas ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau tamhid insya Allah seperti itu ya, kurang lebih tamhid. Banyak sekali kita bisa berkreasi lah di tamhid. Tapi yang jelas kaidahnya itu eh, bisa yang sifatnya ilmiah atau non ilmiah, atau yang umum atau yang sederhana. Dan pertanyaannya berupa pertanyaan. Yang kedua berupa pertanyaan. Yang ketiga pertanyaannya yang mengarah ke materi yang akan kita bahas. Yang keempat tentunya jangan yang susah-susah, itu kan, yang kira-kira disesuaikan dengan pesertanya, itu kan. Nah, jangan pesertanya anak SD, NTS pertanyaannya langsung pertanyaan tamhid yang cocok untuk anak mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, yang ada bukannya malah lebih siap ataupun lebih menarik
tapi bikin anak nggak betah kan gitu kan. Nah, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun gitu kan, bahasa yang memang mengajak gitu kan, bahasa yang memang istilahnya membersamai gitu kan. Nah, itulah mungkin sarung tentang tamhid ya. Eh, Satu lagi mungkin ya tamhid, kita coba tamhid di ayat yang mana nih? Surat Al-Kahfi ayat 1 aja. Tamhid ya. Surat Al-Kahfi ayat 1. Tamhidnya. Oke, terakhir kita coba. Silakan ya, ada 3 menit untuk berpikir lah kurang lebih. Surat Al-Kahfi ayat 1. Tentu hafal ya. Alhamdulillahilladzi anzala wa lam yaj'al lahu iwaja. Langsung aja nih, Ibu mah nggak usah kayak mikir lama nih, udah dapet Iya, nih. Ayo, langsung. monggo, monggo. Kan? Siapa yang paling pantas mendapat pujian? Masalah. Siapa jawabannya? Siapa? Ayo. Nah, Siapa yang menurunkan Al-Quran? Masya Allah. Betul. bagaimana bunyi surat Al-Kahfi ayat 1? Nah, itu template ya. Artinya kalau mau berkreasi, itu selain itu yang lain boleh dikeluarkan. Eh, Bagaimana bunyi surat atau setelah ini surat apa gitu itu insya Allah itu bagian yang insya Allah sudah menjadi template ya, bisa digunakan. Sisanya yang lain untuk lebih menarik lagi bisa. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 1. Untuk siapa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk siapa Allah menurunkan Al-Quran? Masya Allah. Mumtaz. Nikmat apa? Nikmat paling besar apa yang Allah berikan? Apakah jawaban bisa agak sih macam-macam tuh? Bisa ini, bisa itu kan gitu. Terus tafadhol yang lain. Ya Ustaz Zazian bagus juga. Apa bentuk kasih Allah yang diturunkan kepada hambanya? Masya Allah. Nah, ini bisa jadi jawabannya agak beda-beda. Awalnya kan seperti itu. Nah, mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Masya Allah. Mengapa? Mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Yang lain? Nah, itu susah jawab Ustaz. Apa juga? Susah sebenarnya. Mengapa? Hudal linas. Nah, hudal linas jawabannya sedikit ilmiah ya, bisa. Hudal linas wa Untuk bayyinatin minal huda wal furqan. Itu salah satu jawaban. untuk Mengapa apa Kak? Al-Quran? Untuk apa Al-Quran diturunkan Ustaz? Ustaz? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Di mana turun surat Al-Kahfi? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Kira-kira jawaban berkaitan dengan Al-Kahfi ayat 1 enggak? Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba. Alhamdulillah. Anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, bagaimana Al-Quran diturunkan? Nah, di mana turun surah Al-Kahfi? Nah, itu masuk tamhid, cuman tamhid Al-Kahfi secara umum bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi kalau ayat 1, nah, apakah ada buku yang sempurna ya tidak ada kesalahan? Nah, itu bisa. Nah, apakah ada di buku di dunia yang ditulis oleh seseorang yang tidak ada kesalahan sedikit pun, misalkan seperti itu. Nah, itu tamhid. Tamhid ayat 1 ya. Ayat 1. Ada lagi yang lain?
apakah, tapi ini mungkin audiensnya itu ya Ustadz, udah mahasiswa. Bebas, nggak apa-apa. Apakah hukum-hukum di dalam Al-Quran itu ada yang bertentangan? Bisa. Yang penting kalau ada pertanyaan itu kita sebagai gurunya juga harus tahu dulu jawabannya. Iya, yang enggak, jawabannya kan tidak. Misalnya Hmm. hukumnya itu ada yang dihapus dengan datangnya hukum yang lain, kan gitu kan? Tidak, Hmm. tidak bengkok, maksudnya poin tidak bengkoknya itu Ustadz. Hmm. Taib. Sahih. Nah, ada lagi yang lain. Tafadhol. Tahmid ayat 1. Apa bentuk kasih sayang Allah di surat Al-Kahfi 1? Nah, ini bisa masuk. Bisa masuk ke tamhid. Nah, tapi bisa dibilang bisa masuk juga ke tadabbur ini sebenarnya. Pertanyaan seperti ini. Taib. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira sih cukup ya untuk latihan tamhid. Intinya terus banyak membuat tamhid. Kita juga di yang tutor itu di majelis juga buat tamhid ya. Setiap ini tamhid. Ada pertanyaan sebelum Ustadz, ini surah Al-Kahfi ayat 1 ini ya Ustadz, seperti tamhid untuk ayat yang lainnya ya. Karena ini bentuknya pernyataan ya. Makna dari sisi maknanya gitu. iya pernyataan bukan pertanyaan ya. Iya, pernyataan ya Ustadz. Berarti dia kayak tadi, berarti apa sih? Al-Quran itu sendiri juga kan menyiapkan mentamhidkan juga kan sebelum dengan Tamhidnya Al-Quran itu apa? Yang umum. Tamhid itu kan karakteristiknya lebih umum ya. Artinya tidak langsung set ke ini, tapi akan mengarahkan ke sana gitu kan. Nah, tamhidnya di Al-Quran apa? apa ya? Surat Al-Fatihah. Surat oh iya. Al-Fatihah kan pembuka ya. Itu tamhidnya itu Al-Fatihah. Karena di Al-Fatihah itu akan itu membahas semua inti di Al-Quran, benar nggak? Nah, jadi umum Iya, kan iya. umum nih, bahas umum dulu nih di Al-Quran itu isinya apa sih? Nah, kita lihat Al-Fatihah. Nah, itu umum. Seperti itu. Nggak, maksud saya yang tadi kan surah apa namanya tuh misal Al-Fil, Alam Taro itu kan dengan pertanyaan. Nah, maksud saya untuk di surah Al-Kahfi ini diawali dengan pernyataan begitu. Ini kan pernyataan nih di Iya, ayat 1. pernyataan. Maksud saya yang itu terkait tamhid, kenapa identik dengan pertanyaan? Karena pertanyaan itu lebih sederhana, lebih simpel, lebih mengena, nah gitu. Nah, lebih mengena dan lebih adanya interaksinya lebih kuat gitu. Ya tentunya tidak semua ayat itu berupa pertanyaan pastinya, tapi mengambil contoh-contoh ataupun isyarat-isyarat gitu kan, bagaimana ketika apa namanya menyampaikan hukum-hukum tertentu itu terkadang melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah, itulah yang dijadikan salah satu penguat atau dalil untuk kita melakukan tamhid dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi tentunya tidak semua harus pertanyaan pada dasarnya. Tapi sekali lagi kita kembali ke karakter tadarus. Tadarus itu secara makna kan tafa'ul. Tafa'ul itu interaksi. Pokoknya dari tahapan awal sampai akhir itu bagaimana supaya interaksinya terbangun. Nah, supaya ada hidup interaksi. Namanya tadarus kan, diskusi. Pada dasarnya itu yang lebih ideal adalah tidak satu arah, tentunya tidak satu arah. Namanya tadarus itu tidak satu arah, tapi interaksi. Dan membangun itu kita dimulai dari tamhid sudah dibangun itu. Tamhidnya bahkan tilawahnya kan tolong bacakan itu kan interaksi kan, ataupun silakan baca satu-satu itu juga bentuk interaksi. Nah, terus juga tafsir ketika menjelaskan kita bertanya juga nih. Nah,
kita bertanya, ini poin-poinnya apa, dan itu setelah kita jelaskan. Itu juga interaksi. Itu karakter tadarus, membahas gitu kan. Pertanyaan, jawaban. Kemudian tadabur dan tazkiyah juga. Seperti itu. Nah, kita ingin membangun itu gitu kan, membangun itu. Nah, adapun isyarat-isyaratnya bisa diambil dari ayat Al-Qur'an yang ada ataupun hadis-hadis, ataupun kisah-kisah sahabat gitu kan, bagaimana mereka saling mempelajari Al-Qur'an gitu, saling membahas Al-Qur'an, tipikalnya, karakternya bagaimana, metodenya bagaimana. Nah, itu yang kita terapkan dalam tadarus ini, maksudnya seperti itu. Kan. Adapun ayat ada berbentuk pertanyaan, ada yang berbentuk pernyataan atau pertanyaan dan lain sebagainya banyak. Jadi supaya lebih hidup kita olah dengan pertanyaan, intinya seperti itu. Nah, baik. Ada lagi? Silakan. Hal min soal. Ya, masih ada lagi ibu-ibu, para Tamhid saudara insya sekalian. Allah gampang ya, tamhid ya, insya Allah gampang ya. Ya, kalau nggak ada, baik. Pas nih saat waktunya. Ya, Insya Allah. baik. Tapi mungkin itu saja kalau dari Ana, silakan mungkin diteruskan, barangkali ada diskusi yang lain dari Ustaz Mega ataupun Ustaz Wardah dan Ustaz Hanifah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan di sini, mudah-mudahan tentunya ini menjadi amal kebajikan kita dan tentunya mendapatkan hadiah atau pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa nazalat alaina sakinah wa ghasyiyatna ar-rahmah wa hafatna al-malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz Agus atas waktunya dan ilmunya. Insya Allah bermanfaat ya para asatidzah sekalian. Jadi hari ini kita belajar tamhid. Ternyata itu kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang mudah, tapi juga mengarahkan dan yang pastinya bisa dijawab oleh sang penanya. Jadi jangan sampai pertanyaannya yang bertanya aja nggak bisa jawabnya. Nah gitu, itu penting ya. Nanti kita latihan lagi, mungkin dalam sepekan ini setiap kita membaca Al-Quran, mungkin kita bisa melatih kira-kira pertanyaannya apa ya kalau sebelum saya mau mengajarkan ayat ini. Nah itu bisa juga sambil kita melatih, sambil kita tilawah. Baik, itu aja.